Ya, jadi mereka hanya tahu bahwa ada faktor yang bersifat menurunkan, ya, dan itu sudah ada namanya gen, tetapi masih belum tahu gen ini dari apa, ya, dan oleh Watson and Crick itu diketahui bahwa itu dari asam nukleotid, ya. Nah, jadi walaupun sudah jauh penelitiannya mengenai genetik, tetapi itu tadi sifat molekuler dari gen sendiri itu masih belum diketahui. Kemudian baru setelah itu Watson and Crick dengan menggunakan data-data dari penelitian yang lain, dia bisa merumuskan bahwa materi genetik ini tersusun dari asam nukleotid, ya, di mana asam nukleotid ini akan membentuk DNA, ya. Oke. Nah, jadi 1954 ini ditemukan materi genetik DNA, dan tahun 70 itu sudah mulai dilakukan penelitian mengenai rekombinan DNA teknologi atau genetic engineering ini. Ya, jadi termasuk cepat sekali, hanya sekitar 20 tahun sejak ditemukannya DNA itu sudah dilakukan rekayasa genetik, ya, sehingga perkembangan rekayasa genetik itu sangat cepat, mulai dari dia diketemukan asam nukleotid sampai pertama kali dilakukan genetic engineering, ya. Jadi 1970-an itu mulai penelitian mengenai rekayasa genetik. Oke, sedikit kembali mengenai eukariotik dan prokariotik sel. Kenapa ini sangat penting? Karena ini nanti berkaitan dengan materi genetik yang akan diisolasi. Ya, kalian lihat, pada eukariotik mereka memiliki membran nukleus. Ya, nah, di dalam membran inti ini terdapat kromosom, ya kan? Di mana di dalam kromosom ini terdapat DNA-nya. Ya, ini pada eukariotik. Sedangkan pada prokariotik, kalian lihat di sini materi genetik itu berada pada nukleoid, ya, karena dia berada di dalam sitoplasma. Ya, jadi kalian bayangkan pada prokariotik, begitu kalian memecah dinding sel dari bakteri, ya, kalian bisa langsung mendapatkan DNA-nya, ya. Sedangkan pada DNA eukariotik, pada saat kalian memecah dinding sel atau membran selnya, ya, itu masih ada nukleusnya, ya, sehingga nanti membran nukleus ini juga harus dipecah lagi untuk mendapatkan DNA nukleusnya, ya. Ingat kemarin bahwa pada eukariotik, selain DNA nukleus, DNA inti, terdapat juga DNA mitokondria, ya. Kemudian juga kalau pada tanaman ada kloroplas, ya. Sedangkan kalau pada prokariotik itu selain DNA nukleoid ini terdapat juga DNA plasmid, ya. Jadi nanti kalian kalau di ekstraksi DNA itu sedikit berbeda antara ekstraksi DNA dengan ekstraksi DNA nukleoid dengan ekstraksi DNA plasmid. Ya, jadi ini sekedar memberi gambaran bagaimana kalau kalian melakukan isolasi DNA. Ya, jadi ada perbedaan pada prokariotik dan eukariotik. Di eukariotik juga ada perbedaan antara sel tanaman dengan sel hewan, ya. Karena ini tadi kalian harus memecah membran selnya atau dinding selnya dulu.
Oke. Nah, jadi kemarin beda antara DNA prokaryotik dengan eukaryotik apa? DNA prokaryotik dengan eukaryotik. Bedanya apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Beda prokaryotik, DNA prokaryotik dengan DNA eukaryotik. Perbedaannya yang di ekson dan intronnya itu ya, Pak? Secara oke, itu juga bisa. Kemudian apalagi kalau secara fisik gimana? Yang EU itu yang double helix, yang pro itu yang single ya, Pak? Kayak RNA gitu. Apa gimana saya lupa. Oke, yang DNA itu kalau di organisme itu semua double helix, ya, baik di prokaryotik maupun eukaryotik. Oke, ingat kemarin materi yang pertama antara prokaryotik dengan eukaryotik apa secara struktural? Ada yang tahu? Secara strukturalnya, secara bentuknya gimana? Spiral sama lurus, Pak. Gimana? Ulul, gimana Ulul? Bentuknya spiral sama lurus. Yang mana yang spiral, yang mana yang lurus? Spiralnya yang prokaryotik. Yang Oke. lurus eukaryotik. Oke, jadi yang linier ya, yang linier itu eukaryotik. Prokaryotik itu sirkuler. Ya, bukan spiral, tapi sirkuler, dia seperti cincin. Seperti itu, ya. Oke, jadi diingat bahwa DNA pada organisme ya, kemarin saya kasih tahu dari yang paling kecil arche sampai yang paling besar will itu adalah DNA, materi genetiknya, dan double helix. Beda dengan virus. Ya, virus itu materi genetiknya DNA maupun RNA bisa double helix, bisa single. Seperti itu, ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi prokaryotik itu sirkuler, eukaryotik itu linier. Nah, nanti di sini ada ekson, intron. Kalau yang di sini hanya ekson. Nah, untuk melakukan rekayasa genetik, ya, kalian harus mendapatkan DNA-nya dari suatu organisme yang diisolasi dan dimurnikan supaya bisa benar-benar kalian mendapatkan DNA yang jumlahnya banyak dan kemurniannya bagus. Ya, jadi fungsi dari ekstraksi DNA itu untuk mendapatkan DNA ya, yang murni yang kemudian bisa digunakan pada proses-proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini bisa PCR, bisa sequencing, bisa cloning, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada prinsipnya untuk mendapatkan DNA dalam jumlah yang bagus, ya, dalam jumlah yang banyak dan murni, seperti itu. Kalau tidak murni, nanti itu akan mengganggu proses-proses selanjutnya, ya. Misalkan di PCR tidak bisa berhasil, ya, di sequencing juga tidak bisa mendapatkan sequence yang bagus. Untuk cloning juga akan tidak berhasil, seperti itu, ya. Jadi nanti tujuan dari DNA ekstraksi itu untuk mendapatkan DNA dalam
jumlah yang banyak, dan dalam kondisi yang murni. Oke, ya. Nah, untuk purifikasi DNA, ya, itu seorang peneliti membutuhkan paling tidak 3 DNA, ya, total sel DNA, kemudian plasmid, ya, kemudian ini phage DNA. Ini kalau nanti kalian bermain-main dengan virus, ya. Tetapi biasanya kalau kalian tidak bermain-main dengan virus atau tidak menggunakan vektornya phage, itu cukup sel DNA dan plasmid atau vektor DNA, seperti itu, ya. Jadi ini yang dibutuhkan, DNA yang dibutuhkan untuk melakukan rekayasa genetik, total sel DNA dan pure plasmid, ya. Oke. Nah, sekarang itu kita bisa melakukan gen sintetik, ya, gen sintetik. Apa maksudnya gen sintetik? Gen sintetik itu kita tidak harus yang mau kita cloning itu tidak harus kita dapatkan dari suatu organisme, ya. Jadi tidak perlu melakukan ekstraksi DNA seperti itu, ya. Ekstraksi DNA dari organismenya, dari suatu organisme, ya. Nah, kalau metagenomik, ya, di mana metagenomik itu kita mengekstraksi DNA langsung dari alam, ya, berarti kan kita tidak mengekstraksi DNA dari suatu organisme, tapi yang ada di komunitas itu. Ya, jadi kita bisa ambil. Nah, dari sini juga kita bisa cloning, ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi itu kita juga bisa melakukan cloning, tetapi kita membuat sendiri sequence gennya. Jadi kalian tidak perlu mengisolasi DNA dari suatu organisme atau dari lingkungan. Jadi nanti kita akan menyusun sendiri sequence gennya ini di dalam suatu reagen, seperti itu, ya. Jadi kita bisa menyusun. Tapi secara klasik, ya, untuk melakukan rekayasa genetik kita membutuhkan total sel DNA dan plasmid atau vektor, ya. Oke, nah, total sel DNA ini merupakan sumber gen yang mau diklon, ya. Jadi total sel DNA itu dibutuhkan sebagai sumber materi di mana gennya didapatkan untuk diklon, ya. Jadi DNA materi sumber DNA yang dibutuhkan untuk melakukan cloning, ya, total selnya. Nah, total sel DNA bisa bakteri, bisa tanaman, bisa hewan, atau semua jenis organisme yang akan dikaji, ya. Dan ini itu terdiri dari genomic DNA dan juga semua DNA tambahannya seperti plasmid, mitokondria, atau kloroplas, seperti itu, ya. Jadi di sini total sel DNA itu merupakan materi, sumber materi untuk mendapatkan gennya, ya. Jadi kalian mau penelitian tentang apa? Cloning di tanaman, ya berarti kalian harus mengekstraksi sel tanaman. Kalau kalian mau mengcloning bakteri, berarti kalian mengekstraksi sel bakteri, seperti itu, ya. Jadi total sel DNA di sini adalah sumber dari materi yang akan digunakan untuk cloning, sumber gennya. Nah, kemudian yang kedua plasmid, ya. Plasmid di sini nanti digunakan untuk vektor. Pertemuan minggu depan atau nanti pertemuan pengganti saya akan membahas mengenai vektor, dan salah satunya vektor di sini adalah plasmid,
Ya, plasmid ini digunakan sebagai vektor untuk membawa gen tadi, ya, gen yang kalian dapatkan di dalam total DNA tadi, kemudian mau pindah kalian kemana? Ke hostnya, ya, bisa untuk memperbanyak, ya, ada host untuk memperbanyak dan ada host untuk ekspresi, seperti itu. Ya, jadi pure plasmid di sini digunakan untuk vektornya, seperti itu. Nah, berikutnya fag DNA. Nah, ini biasanya kalau kalian menggunakan bakteriofag sebagai vektor, ya, sebagai vektor. Tapi ini jarang sekali digunakan. Sejak 2006 saya cloning itu saya belum pernah menggunakan bakteriofag ini untuk cloning. Biasanya plasmid sudah cukup, ya. Nah, apa bedanya bakteriofag dengan plasmid sebagai vektor itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, berikutnya isolasi DNA which method? Ya, metodenya yang bagaimana? Jadi metode isolasi yang kita pilih itu tergantung dari sumber DNA-nya. Ya, sumber DNA bisa darah, jaringan, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian aplikasinya. Aplikasinya buat apa? Nanti DNA yang kalian dapatkan buat PCR, buat restriction enzyme, ya, sequencing, fingerprinting, atau lain sebagainya. Nah, kemudian juga jenis DNA-nya. Jenis DNA ini bisa genomik, bisa plasmid. Seperti itu. Ya. Oke. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tadi mengenai jenis-jenis dari sumber DNA, kemudian aplikasinya, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Mbak. Oke. Nah, saya ingin ngasih sedikit gambaran, ya. Saya ingin ngasih sedikit gambaran bagaimana sebentar ya. Oke. Saya ingin sedikit memberi gambaran bagaimana penelitian kerjasama yang saya lakukan dengan tim dari Farmasi ITB dan Biologi ITS. Kita melakukan kerjasama mengenai kerjasama penelitian mengenai bakteri simbion freshwater sponge. Jadi untuk mengeksplor keanekaragaman dan juga potensi dari bakteri simbion bakteri simbion spons air tawar. Ya, kalau selama ini kalian mendengar atau mengetahui bahwa bakteri simbion spons itu biasanya spons air laut, ya. Teman-teman dari FPIK, Prof. Oki dan Prof. Agus Sabdono itu mereka sudah mengeksplorasi dari Sabang sampai Merauke, ya. Semua spons yang ada di laut sudah dieksplor bakteri simbionnya untuk bioteknologi.
Nah, tetapi spons air tawar itu di seluruh dunia belum pernah ada yang mengeksplor bakteri simbionnya. Ya, nah kita dengan ITS dan ITB itu yang pertama kali melakukan. Nah, yang kita eksplor di sini adalah kemampuan menghasilkan antibiotik, ya, terutama untuk melawan MDR, multi drug resistant, dan juga untuk fibrinolitik. Ya, jadi fibrinolitik itu untuk fibrinolysis. Nah, tim dari ITB itu melakukan cloning, ya. Kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh tim dari farmasi ITB. Ya, jadi ini jenis spons air tawar Eunapius carteri dan ini jenis spons air tawar Stratospongyla sumatrana. Ya, kemudian tugas dari Undip itu lab saya itu kita mengisolasi bakteri, ya, dari kedua spons air tawar ini, ya, dari Sungai Porong. Beberapa di antara teman kalian itu dan kakak kelas kalian sudah menggunakan untuk TA dan KP, ya. Nah, tapi untuk potensi enzimnya dan antibakterinya. Nah, dari tim ITS farmasi itu mereka mengeksplorasi kemampuan bakteri-bakteri ini untuk menghasilkan fibrinolitik dengan identifikasi molekulernya. Ya, nah ternyata dari beberapa isolat yang kita dapatkan, ya 1, 2, 3, 4 itu semua menghasilkan gen fibrinolitik. Ya, ini. Jadi ini menunjukkan ini PCR. Jadi 36, 39 ini nomor isolatnya. Nomor isolat yang kita temukan, ya, kemudian dibikin primer untuk melakukan PCR, ya, untuk mengetahui apakah di dalam bakteri tersebut terdapat gen fibrinolitik. Ya. Nah, ternyata dari isolat yang didapatkan baik dari spons carteri maupun sumatrana banyak yang menghasilkan gen yang mendegradasi fibrinolitik ini. Ya, kalian lihat dari sumatrana hampir 5 yang menghasilkan dan dari carteri itu 4. Ya. Nah, kemudian dari PCR ini, ya, yang pertama kan kita isolasi dulu DNA bakterinya. Kemudian setelah kita isolasi, kita PCR, nah kita dapatkan gennya. Nah, gen-gen ini, ya, itu kemudian kita cloning. Kita cloning ke vektor cloning. Jadi di sini vektor cloningnya PTA, ya. Nah, kemudian setelah kita cloning, baru di sequence, ya. Nah, di sequence ternyata setelah di sequence masing-masing gen ini memiliki sequence yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita pilih salah satu yang paling bagus dan belum pernah dieksplor, kemudian kita cloning lagi ke vektor ekspresi, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat itu ada vektor buat cloning dan vektor buat ekspresi, ya. Nanti biasanya akan dilakukan seperti ini, vektor cloning dulu baru ekspresi, seperti itu. Jadi ini contoh bagaimana aplikasi kita melakukan cloning dari suatu organisme, ya. Nah, itu kalau kita menggunakan organisme sebagai sumbernya, ya. Nah, bisa juga kita menggunakan ekstrak dari lingkungan, ya. Jadi benar-benar misalkan lumpur itu kalian ekstraksi DNA-nya. Nah, kemudian dari sequence tersebut bisa kita PCR, kemudian kita dapatkan gen tertentu, ya. Nah, kemudian yang teknologi terbaru yang akan saya gunakan dengan kerja
pada saat riset dengan kerjasama dari Prancis ini, ya, yang nanti akan kita lakukan, itu kita menggunakan gen sintetik. Ya, jadi gen sintetik ini benar-benar nggak melibatkan suatu organisme. Jadi urutan gennya itu benar-benar kita bikin, pure kita bikin di lab. Ya, jadi sebentar. Oke. Nah, kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Nah, ini kita akan menggunakan sama seperti tadi, ya. Ada cloning vector. Jadi cloning vector ini vektor yang digunakan untuk memindahkan suatu gen, ya, ke bakteri atau ke host. Ya, jadi di sini cloning vektornya PZ1.2. Ya. Nah, kemudian vektor yang kedua itu vektor ekspresi. Ya, jadi kalau cloning vektor itu digunakan untuk memindah gennya, ya, dari suatu sumber ke host. Kalau expression vektor itu merupakan suatu vektor yang digunakan untuk mengekspresikan proteinnya. Jadi seperti apa sih nanti proteinnya bekerja? Seperti itu. Ya, jadi di sini kalau cloning vektor PZ, kalau expression vektor PET26B. Nah, ini proses-prosesnya nanti, ya. Jadi ini gennya, ya, kemudian kita ligasi, kita transformasi, kemudian ditumbuhkan dalam media yang mengandung marker. Di sini ampisilin, ya, kemudian plasmid ekstraksi. Kemudian untuk memotong plasmid kita gunakan single restriction, kemudian kita dapatkan gel electrophoresis dan kita dapatkan. Kemudian ini kita cloning lagi ke expression, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di sini adalah sumbernya ini, ya, sumber gen ini itu tidak didapatkan dari organisme, tapi kita bikin sendiri. Nanti kita bikin dengan metode yang disebut dengan polymerase chain assembly. Ya, jadi polymerase chain assembly itu merupakan suatu teknik, ya. Jadi polymerase chain assembly itu merupakan suatu teknik untuk kita membuat sendiri urutan-urutan sequence, urutan gen, ya, dengan menggunakan PCR. Jadi PCR itu selain untuk mengamplifikasi, ya, itu juga bisa digunakan untuk membuat sequence suatu suatu gen. Ya, sebentar, saya perlihatkan lagi bagaimana PCA-nya itu sendiri. Oke. Oke, kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh bagaimana kita membuat urutan sequence sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita membuat urutan sequence sendiri. Ini disebut dengan polymerase chain assembly. Ya, polymerase PCA. Polymerase chain assembly di sini itu digunakan untuk kita membuat kita membuat urutan sequence suatu DNA. Jadi kalau ada suatu gen, ya, kita tahu urutannya, nah kita bikin ini urutan ini secara real, ya, itu bisa dilakukan, ya. Nah, itu ini metode yang pertama, kita menggunakan multiple primer. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan primer yang agak besar, ratusan base pair, ya, sehingga nanti primer yang dibutuhkan itu cuman 3, kalau yang tadi 20.
Jadi kalau ini tadi membutuhkan 20 primer, kemudian ini cuma 3, ya. Nah, ini kalau ini kita bisa membuat secara langsung, ya, order ke perusahaan. Jadi ini contohnya adalah PET, ya, PETase. Jadi kalian lihat ini itu asam amino, ya. Jadi ini urutan asam amino, kemudian kita nanti tentukan DNA-nya, ya. Kemudian kita akan pesan ke perusahaan biotek, aku ingin dibuatkan 1000 base pair sequence DNA, ya. Terus ya udah, nanti kita tinggal terima saja, seperti itu, ya. Nah, ini nanti akan kita cloning. Kemarin saya tanya kalau di biasanya saya genetika science. Kalau genetika science berapa membuat urutan sequence DNA yang panjangnya 1000 base pair gitu. Mereka bilang sekitar 7 sampai 10 juta tergantung dari sequence-nya. Seperti itu, ya. Nah, jadi itu contoh bahwa sekarang dengan teknologi molekuler kita bisa menyusun sequence sendiri, gitu, ya. Kita bisa menyusun sequence sendiri, tidak perlu kita mengisolasi DNA dari suatu organisme. Tapi tentu saja ini tergantung dari penelitian yang akan kita lakukan, ya. Nah, penelitian yang tadi, yang gen sintetik itu memang dilakukan insya Allah dalam waktu dekat 2-3 minggu ke depan, ya. Jadi kita masih membahas mengenai urutan sequence-nya, karena kalau kita membuat sequence sendiri ya harus benar-benar yang fix, ya, yang fix dalam arti kesalahan satu base pair. Misalkan kita memiliki sequence 1000 base pair, ya, urutan-urutannya salah satu salah, ya, satu salah urutan base pair-nya, satu nukleotid salah dari di antara 1000 ini, maka gen tersebut tidak bisa berekspresi, ya. Maka harus kita benar-benar confirm urutan sequence-nya, kemudian setelah itu baru kita ini kalau di penelitian ini kita masih mempertimbangkan apakah kita mau membuat sendiri, ya, ataukah mau pesan di perusahaan biotek, seperti itu, ya. Nah, ini sangat challenging, ya. Kenapa sangat challenging? Yang pertama itu karena gennya sendiri, ya. Gennya sendiri ini adalah mungkin saya sudah jelaskan kemarin bahwa ini gen yang bisa mendegradasi plastik, ya, yang bisa mendegradasi plastik. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri sampah plastik yang bisa terdegradasi dalam hitungan ratusan bahkan ribuan tahun, dengan enzim yang mau kita cloning ini, dia bisa terdegradasi sampai di atas 90%. Ya, kalian bayangkan bagaimana manfaatnya bagi bumi apabila kita bisa mendegradasi sampah-sampah plastik yang ada di lautan, di tanah, ya, yang butuh waktu ratusan tahun untuk terdegradasi. Dengan enzim ini nanti dia bisa terdegradasi hampir sempurna, ya kan? Nah, makanya kemarin Retno bilang ada yang tertarik gitu, ya. Cuman yang namanya rekayasa genetik tidak bisa untuk dijadikan sambilan, ya. Rekayasa genetik itu kalian butuh komitmen untuk melakukannya, butuh komitmen waktu, tenaga, pikiran, ya, untuk membuat strategi bagaimana supaya berhasil, dan juga keterampilan, karena kita cloning. Keterampilan itu dibutuhkan feeling juga, ya. Jadi kalau misalkan kalian melakukan transformasi, kalian memindahkan satu gen ke gen yang lain, dan memindahkan satu gen ke hostnya, ya. Nah, itu tuh kalian harus praktek, ya, praktek kemudian supaya dapat feeling.
supaya dapat feeling, oke, kira-kira pada waktu ini gen yang aku transformasi bisa masuk ke dalam hostnya. Seperti itu, ya. Dan kalau tadi kalian lihat dari tim ITB yang mengerjakan cloning, itu yang mengerjakan adalah mahasiswa-mahasiswa S2 ya untuk tesis mereka. Jadi memang sebenarnya untuk S1 belum sampai ke situ ya, tetapi itu bisa kalau kalian mau terlibat ya yang simpel-simpel aja, tetapi benar-benar harus fokus. Kalau kalian mau belajar untuk cloning, ya harus fokus di situ. Kalian tidak bisa mengerjakan kerjaan yang lainnya. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya. Oke. Kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Sekarang tahap-tahap dalam ekstraksi, ya, tahap-tahap dalam ekstraksi itu ada beberapa tahap, ya. Yang pertama, cell lysis. Kembali ke slide sebelumnya tadi, ya, bahwa DNA itu ada di dalam selnya. Kalau di dalam prokaryotik pada bakteri itu di sitoplasma. Ya. Sedangkan kalau eukaryotik itu ada di nukleus. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian ingin mengisolasi DNA atau mengekstraksi DNA, langkah pertama adalah cell lysis dulu. Kalian harus menghancurkan selnya. Ya, dinding selnya harus dihancurkan dulu supaya DNA-nya bisa accessible, bisa terjangkau. Ya. Nah, cell lysis ini bisa dilakukan dengan bahan kimia, dengan fisika, atau dengan enzimatik. Seperti itu. Ya. Jadi di sini untuk cell lysisnya bisa dengan bahan-bahan kimia yang bisa mendegradasi selnya, bisa dengan fisika, bukan fisika sih ya, fisik untuk menghancurkan selnya. Contohnya dengan sonifikasi, ya. Sonifikasi itu adalah kalian tahu suara, ya. Suara itu kan ada hash-hashnya ya. Nah, sonifikasi itu digunakan suara yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Suara dengan frekuensi yang tinggi ini itu bisa digunakan untuk menghancurkan sel. Ya. Nah, ada lagi metode yang disebut dengan freeze and thaw. Jadi didinginkan, kemudian dilumerkan. Ya, jadi contohnya ini untuk melisiskan sel bakteri. Caranya kalian memasukkan kultur bakteri ke dalam minus 80, ya, selama let's say 1 menit. Kemudian di dalam minus 80 selama 1 menit itu kan nanti membeku, ya kan? Setelah membeku nanti dimasukkan ke dalam chamber atau ke dalam tabung yang suhunya 42. Jadi begitu dingin langsung dilumerkan. Nah, ini nanti selnya juga akan rusak. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk fisika, enzimatik juga bisa. Contohnya lisozim yang ada di ludah kalian itu kan bisa mendegradasi sel-sel
bakteri. Ya, jadi sel lisis, ya, kimia, fisika, dan enzimatik. Oke. Kemudian DNA purifikasi, ya, atau conditioning. Di sini untuk memurnikan DNA yang kalian dapatkan, ya, dari gangguan atau kontaminasi protein, lemak, atau karbohidrat. Ya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan kimia dan fisika. Ya. Kemudian concentrating atau diluting, kemudian storing DNA. Ini juga biasanya dilakukan dengan fisika dan kimia. Ya. Jadi dengan bahan-bahan kompleks yang stabil, dan juga bisa dengan thermal conditioning, di sini adalah freezing. Seperti itu. Ya. Tapi biasanya DNA itu kalau kalian simpan di suhu biasa, suhu kamar nggak masalah. Tapi kalau disimpan pada suhu yang dingin, bisa lebih awet. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ini contoh bagaimana kita mengekstraksi DNA dari bakteri, ya. Jadi biasanya bakteri semalam overnight atau 24 jam, kemudian kita sentrifugasi, ya. Ini nanti akan terpisah supernatan dan sel dan peletnya, ya. Kemudian selnya itu dipindahkan dan dihancurkan, ya, untuk mengeluarkan ekstrak-ekstraknya. Kemudian DNA dipurifikasi dari sel ekstrak dan kemudian dikonsentrasikan. Seperti itu. Ya. Oke, ini contoh-contohnya untuk bakteri. Harus ditumbuhkan dulu, ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk mendapatkan jumlah sel yang banyak. Ini contoh-contohnya saja untuk bakteri, ya, untuk centrifugation. Jadi di sini kultur bakteri harus disentrifugasi dulu sehingga kita dapatkan pelet bakterinya, ya. Ini contohnya saja untuk bakteri, ya. Jadi kalian bisa dengan physical method atau chemical method. Intinya adalah untuk merusak sel bakterinya, atau kalau kalian dari tanaman atau hewan untuk merusak dinding sel atau membran selnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh enzim maupun kompleks senyawa yang digunakan untuk mendegradasi dinding sel. Jadi lisosim, enzim yang digunakan untuk mendigesti senyawa polimer sehingga nanti selnya bisa hancur, ya. EDTA di sini dia merusak ion magnesium yang penting untuk struktur selnya. Ya, jadi nanti bisa dirusak di sini. Oke, jadi ini kalau pada bakteri, ya, sel lisis, kemudian sel ekstrak. Lihat pada sel ekstrak itu campuran semua yang ada di dalam sel, baik itu di dalam sitoplasma maupun dinding selnya juga, ya. Nah, oleh karena itu harus disentrifuge, ya. Nah, begitu nanti setelah disentrifuge, ya, disentrifuge di sini nanti akan terpisah antara sel-sel debris dengan DNA, RNA, protein. Seperti itu, ya. Oke, nah biasanya
Oke, baiklah, saya lanjutkan ya. Jadi deterjen seperti SDS itu membantu dalam proses lisis karena di sini SDS itu seperti sabun, ya, dia akan merusak molekul lipid, ya, sehingga menyebabkan kerusakan pada membran sel. Ya. Nah, sehingga pada saat selnya lisis, maka ini bisa DNA-nya bisa dikeluarkan dari selnya, ya. Nah, kemudian komponen-komponen lainnya yang ada di dalam sel yang campuran tadi itu bisa disentrifugasi sehingga dia bisa dipisahkan, ya. Jadi yang nah, ini tadi, ya, sel dirusak, kemudian sel ekstrak, kita sentrifugasi sehingga sisa-sisa sel dengan DNA, RNA, dan protein itu akan terpisah. Oke. Berikutnya purifikasi DNA dari sel ekstrak. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah purifikasi DNA dari sel ekstraknya. Ya, tadi disebutkan bahwa di dalam sel ekstrak tadi kan ada RNA, protein, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu DNA harus dipisahkan dengan protein dan RNA supaya kalian benar-benar mendapatkan DNA-nya. Ya, nah di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk mempurifikasi DNA dari campuran ini. Ya, bisa dengan reagen yang mendegradasi kontaminan, bisa juga dengan ion exchange kromatografi. Tapi yang ini jarang sekali digunakan karena nggak efektif. Nggak efektif dalam arti not visible, ya. Harus menggunakan ion exchange kromatografi dan di mana nggak semua lab itu bisa memilikinya dan terlalu complicated. Makanya biasanya kalau kit ya menggunakan ini atau yang manual, ya. Oke, ya jadi ini contohnya DNA kontaminan. Untuk memurnikan DNA ada dengan reagen, ya, ada dengan ion change kromatografi, ya. Tetapi yang B ini sangat jarang digunakan. Saya rasa nggak pernah ada malahan, ya, karena itu tadi tidak banyak lab yang memiliki ion change kromatografi dan lebih ribet, ya. Kalau ini lebih to the point, ya, dan bisa dilakukan di lab manapun. Nah, tadi disebutkan salah satu kontaminannya adalah protein, ya. Nah, untuk memisahkan protein dengan DNA itu biasanya dengan phenol extraction, ya. Jadi misalkan di sini ada sel ekstrak campuran, ya. Kemudian kita campur dengan phenol, kemudian kita centrifuge, ya, kita centrifuge, maka akan terbentuk dua lapisan, ya, dua lapisan di mana yang bawah itu phenol, kemudian di bagian tengah itu coagulated protein, jadi proteinnya terkoagulasi, ya. Nah, bagian atasnya itu adalah aqueous layer, ya, lapisan cair yang isinya DNA dan RNA, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita pisahkan protein dengan DNA,
bisa kita lanjutkan dengan menggunakan RNase untuk membersihkan protein. Untuk membersihkan DNA dari RNA. Ya, jadi kita bisa tambahkan RNase untuk menghilangkan RNA dari campuran tadi, ya, Nah, dari sini tadi kan kita sudah dapatkan hanya ada DNA dan RNA. Biasanya kita tambahkan RNase untuk membersihkan RNA-nya dan mendapatkan suspensi yang benar-benar DNA. Ya. Nah, biasanya DNA yang kita dapatkan itu sangat tebal, ya. Oleh karena itu biasanya harus kita konsentrasikan, ya. Jadi kita harus konsentrasikan dengan diencerkan, ya, untuk supaya DNA-nya tidak terlalu tebal, ya. Tetapi di sini kita bisa menggunakan ethanol precipitation, ya. Jadi di sini biasanya konsentrasi dari DNA itu akan sangat tebal, perlu untuk diencerkan. Tetapi ada juga yang sudah bagus, ya sudah tidak perlu untuk dikonsentrasikan. Ya. Nah, kalau DNA-nya kurang bagus, ya, konsentrasinya kurang tinggi, itu dilakukan ethanol precipitation, ya, supaya dia bisa meningkat konsentrasinya. Oke, ya, jadi di sini contoh bagaimana kita mempresipitasi DNA untuk meningkatkan konsentrasi dari DNA, ya. Jadi di sini concentrated DNA solution, ya. Kemudian kita campur dengan etanol, ya. Nah, di sini kita akan dapatkan DNA-nya, ya, yang nanti akan disentrifuge, kemudian etanolnya akan dibuang, seperti itu. Memang kalau kalian bayangkan akan susah, ya, kalian susah akan membayangkan. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami, ya, you have to do it. Kalian harus melakukan, seperti itu, ya, melakukan bagaimana melihat proses-proses ekstraksi DNA dan lain sebagainya. Nah, makanya besok ini, ya, minggu depan itu kesempatan yang besar karena kita akan mulai untuk mempersiapkan benar-benar penelitian yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Makanya saya bilang kalau memang kalian tertarik, ya, dan saat ini berada di Semarang, kalian bisa sekali-sekali melihat bagaimana proses-proses melakukan rekayasa genetik ini, ya. Atau kalau memang kalian nanti tertarik untuk TA-nya, ya, karena sekarang KP kan sudah tertutup, ya, kalian bisa untuk TA-nya semester depan bisa melihat bagaimana sih penelitian yang berkaitan dengan rekayasa genetik ini, ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah jalan riset dengan Perancis ini, kita akan memulai penelitian-penelitian TA, tesis atau riset yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Oke, pengukuran konsentrasi DNA, ya. Jadi sangat penting untuk mengetahui apakah kalian berhasil untuk mengekstraksi DNA atau tidak, ya. Karena belum tentu kalian melakukan ekstraksi DNA dan dapat, ya. Nah, oleh karena itu setiap kali kalian melakukan ekstraksi DNA, kalian harus mengukur konsentrasi dan kemurniannya, ya. Nah, untungnya DNA itu bisa diukur dengan UV absorban, ya. Jadi
UV absorban dari DNA itu bisa diukur pada panjang gelombang 260 nanometer, ya, 260 Armstrong. Jadi di sini nanti panjang gelombang 260 dari 1,0 itu senilai 50 mg DNA per mili. Ya, oleh karena itu nanti kalian bisa melihat dengan nanodrop. Ya, pada panjang. Jadi DNA bisa diukur pada panjang gelombang 260, ya. Nah, UV juga bisa digunakan untuk mengetahui kemurniannya. Ya, kemurnian DNA. Kemurnian DNA ini bisa diukur dengan membandingkan absorban 260 DNA dengan 280. 280 ini absorbans dari protein. Ya. Nah, kemurnian yang bagus kemurnian yang bagus itu 1,8 sampai 2. Ya, 1,8 sampai 2. Nah, biasanya kalau rasionya lebih rendah dari 1,8 itu masih ada kontaminasi protein atau fenol, ya. Sedangkan di atas 2 itu biasanya masih ada kontaminasi RNA. Seperti itu. Oke, saya perlihatkan contohnya. Oke, sebentar saya cek dulu yang nggak bisa absen ya. Iya, Pak. Sebentar ya, saya akan perlihatkan oke, kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Oke, nah kalian lihat ini merupakan data dari nanodrop, ya, data dari nanodrop yang tadi dilakukan oleh asisten, ya. Jadi data dari nanodrop yang tadi dilakukan oleh asisten. Jadi tadi mereka melakukan ekstraksi DNA, ya. Nah, kalian lihat, jadi di sini ada
nucleic acid concentration. Ya, nucleic acid concentration di sini sampel yang pertama 663,9 nanogram per mikroliter. Ya. Kemudian sampel yang kedua 350,8 nanogram per mikroliter. Jadi nanti kalau kalian melakukan ekstraksi DNA, kemudian harus dicek dulu, ya. Angka ini termasuk tinggi, ya. Jadi ratusan itu tinggi. Karena yang digunakan untuk PCR itu cukup puluhan. Jadi nanti ini kalau mau di PCR itu biasanya didilusi dulu, diencerkan dulu, ya. Diencerkan 10 kali sehingga menjadi 66 nanogram per liter. Nah, kalian lihat di sini panjang gelombang 260, ya. Di sini panjang gelombang 280, ya. Nah, ini untuk mengukur kemurnian DNA-nya. Kalian lihat hasilnya 2,05 dan 2,14. Jadi di sini kemurniannya tidak masuk di tidak murni, tetapi sudah bagus, ya. Sudah bagus di sini 2,12, ya. 2,12. Walaupun yang murni itu 1,8 sampai 2. Nah, nanti jadi di sini di atas 2 berarti di sini ada kontaminasi oleh RNA, ya. Kalau nilainya di bawah 1,8 berarti konsentrasinya oleh protein. Seperti itu, ya. Oke, jadi itu tadi hasil dari perhitungan konsentrasi dan kemurnian DNA. Ya. Alhamdulillah di lab terpadu itu kita memiliki yang lengkap, ya, peralatan molekulernya dari PCR, kemudian real time PCR kita juga punya, gel electrophoresis, nanodrop, ya, kemudian gel doc kita ada semua sehingga kita bisa memfasilitasi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan mengenai konsentrasi ekstraksi DNA? Halo Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya mungkin masih menyangkut tentang inovasi tadi kan Pak, yang organisme yang dapat mendegradasi plastik itu. Gimana? Nah, pastinya kan sebelum Bapak dan tim memutuskan untuk mengkloning organisme tersebut kan sudah diadakan penelitian terlebih dahulu kan untuk mengetahui apakah organisme tersebut dapat mendegradasi plastik, dan setelah diketahui bahwa organisme tersebut dapat mendegradasi plastik, kemudian Bapak dan tim memutuskan untuk mengkloningnya. Nah, pada saat mengkloning DNA tadi yang Bapak katakan Bapak mengkloning sequence-nya itu pure atau murni, itu yang Bapak cloning itu DNA tiruan dari organisme itu atau ada kombinasi dari DNA organisme lain Bapak, sehingga nanti bisa didapatkan hasil yang terbaik gitu kalau misal dikombinasi. Begitu Bapak. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Bapak. Oke. Jadi pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pada saat kita memilih gen mana yang akan kita gunakan, itu kita tidak memilih berdasarkan organismenya dulu. Organisme itu nomor sekian. Yang penting adalah kita menemukan jenis gennya dulu, ya. Jadi jenis gennya itu kita tentukan, ya. Nah, kemudian dari jenis gennya ini kemudian baru kita lacak. Gen-gen ini
dimiliki oleh organisme apa aja sih? Seperti itu. Jadi bukan organismenya dulu yang kita cari, karena kan ini tadi kita dapatkan dari environmental DNA. Kita tidak mengisolasi bakteri seperti yang dilakukan pada proyek freshwater symbiont bakteri. Ya, kalau di freshwater symbiont bakteri kan memang bakterinya kita isolasi dulu. Nah, kalau yang ini pendekatannya beda. Pendekatannya kita cari dulu jenis gennya. Kita cari jenis gennya, baru nanti kita trace. Gen ini ada di mana aja sih? Seperti itu. Saya akan tunjukkan, dan ini memang banyak berkaitan dengan bioinformatik, karena kita melihat sekuensnya itu berdasarkan bioinformatik. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana proses untuk mendapatkan gen tersebut ya. Jadi, sebentar. Nah, ini yang pertama adalah kita mencari gennya dulu, ya. Kemudian setelah kita cari gennya, ya, setelah kita cari gennya, baru ini kita cari gennya dengan UniProt, ya. UniProt itu merupakan suatu program untuk mengetahui fungsi dari suatu protein atau fungsi dari suatu gen, ya. Nah, ternyata kita cari dulu jenis gennya, ya. Jenis gennya PET, kita cari jenis gen PET. Nah, jadi ini jenis gen yang kita cari, ya, up hydrolase 5 domain containing protein. Jadi ini jenis proteinnya. Kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Nah, kemudian kita cari organisme yang memiliki gen up hydrolase ini apa saja. Nah, kalian lihat dari nomor 2 itu ada banyak sekali organisme-organisme yang memiliki gen ini, ya. Kalian lihat. Nah, kalian lihat ada 800 oops, sorry. Oke, kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalian lihat ada 800 mikroorganisme yang memiliki gen yang kita inginkan. Ya. Jadi dari 800 organisme ini kita harus pilih. Kita harus pilih kriteria yang kita inginkan. Ya. Nah, dari 800 mikroorganisme yang memiliki gen up hydrolase ini kita pilih nanti. Nah, kemudian dengan parameter-parameter tertentu kita temukan ada 20 mikroorganisme yang sesuai dengan parameter kita. Jadi ada 20 yang sesuai dengan parameter kita. Ini jenis organismenya, ya. Kemudian ada parameter-parameter yang kita cari, kita juga punya sekuensnya, ukurannya dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian dari 20 ini kita pilih lagi, kita saring lagi. Kita temukan yang biru ini dan yang hijau itu kandidat terbaiknya. Nah, nanti dari 10 organisme ini
itu nanti akan kita bikin gennya, ya. Nah, gen yang akan kita bikin ini nanti akan kita cloning. Jadi benar-benar yang pure gen buatan, namanya synthetic gene. Jadi kita tahu gennya, kita tahu organismenya, tetapi kita tidak mengambil DNA dari organisme ini karena kita nggak tahu kita bisa mendapatkan di mana. Tapi kita tahu gennya, kita tahu sekuensinya, ya. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu dia di mana, tapi kita tahu sekuensinya, maka kita bisa melakukan gen sintetik tadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Oke. Sangat menarik kan? Penelitian mengenai cloning dari metagenomik ini, ya. Karena jadi gini. Sedikit tentang metagenomik, ya. Jadi pada saat kalian melakukan isolasi bakteri dari suatu lingkungan, ya, seberapa banyak bakteri atau seberapa banyak isolat yang kalian dapatkan itu hanya kurang 1% dari jumlah mikroorganisme yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, for example, kalian mengisolasi bakteri, ya, dengan pengenceran. Nah, di pengenceran kalian bikin sampai 10⁻⁶, ya, di mana misalkan dari jumlah isolat yang kalian dapatkan itu jumlah bakterinya sekitar jutaan, ya, misalkan 100 juta. Nah, 100 juta itu kurang dari 1% jumlah mikroorganisme yang sebenarnya ada di lingkungan tersebut. Yang 99% itu tidak bisa dikulturkan. Nah, oleh karena itu, metagenomik ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gen dari mikroorganisme yang tidak bisa dikulturkan. Seperti itu. Ya. Dengan tim dari Biotek itu sekarang saya lagi mesubmit yang berkaitan cloning yang berkaitan dengan metagenomik ini. Sebentar ya, saya perlihatkan dulu. Nah, sebentar. Oke, kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Bapak. Nah, ini merupakan kerja dari bimbingan saya S2, Fitra, sekarang sudah lulus. Dia mengerjakan cloning dari metagenomik bagase. Bagase itu kalau kalian tahu itu adalah limbah ampas tebu, ya. Jadi ampas tebu, kalau kalian rumahnya dekat dengan pabrik gula, saya dulu rumah saya itu dekat dengan pabrik gula Colomadu, ya. Jadi dulu waktu masih beroperasi itu banyak sekali limbah bagase ini. Nah, ini bagase ini kemudian diekstraksi DNA-nya, bukan DNA bagasenya ya, tapi mikroorganisme yang hidup di bagase ini, kemudian kita cari gennya, ya. Di sini kita khusus B-glukosidase yang kemudian kita cloning. Ya, jadi ini kerjaan dengan kolega dari Biotek Thailand, ya. Jadi seperti ini kita sekarang lagi di review. Jadi kita sudah melakukan cloningnya, ya. Jadi hopefully
kalau bisa accepted nanti kita bisa punya tambahan data mengenai kemampuan kita dalam melakukan cloning seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi biasanya tiap tahun sebelum ada pandemik saya selalu mengirim mahasiswa S1 dan S2 ke biotek untuk penelitian mengenai rekayasa genetik karena dulu belum bisa kita lakukan di Undip. Nah, sekarang dengan kerjasama dari Prancis kita mendapatkan grant untuk melakukan itu sehingga dengan pandemik tidak bisa kirim ya alhamdulillah ternyata kita diberi jalan untuk bisa melakukan di lab kita sendiri seperti itu. Dan kenapa kita punya peralatannya tetapi kita tidak bisa melakukannya? Alasannya satu, mahal. Ya. Satu enzim restriksi ya, itu harganya 6 juta. Padahal kita perlukan banyak sekali enzim restriksi. Ya. Belum juga reagen-reagen yang lainnya. Vektor, ya, kemudian cell host, kemudian reagen buat ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga memang kita kesulitan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Ya, karena dana-dana yang disiapkan atau dana-dana yang diberikan oleh Undip maupun oleh Dikti itu nggak cukup untuk melakukan cloning. Ya, jadi misalkan dana 300-400 juta itu nggak cukup kalau kita mau melakukan cloning. Ya, nah ini ada perusahaan startup biotek dari Prancis, Wespan, memberikan dana ke kita lebih dari 0,5 M untuk melakukan penelitian berkaitan dengan cloning. Ya bagus kan? Jadi kita bisa melakukan itu sendiri dan kalian juga nggak perlu jauh-jauh ke Thailand. Walaupun di Thailand juga kalian mendapatkan pengalaman yang sangat berharga juga. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan kita masih susah untuk keluar, Thailand juga masih susah untuk menerima. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin benar-benar belajar ya untuk cloning itu bisa dilakukan di lab kita sendiri. Dan memang biasanya hanya di biologi yang kalian bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan cloning. Ya, kalau di pertanian masih jauh. Agroekoteknologi, jurusan prodi agroekoteknologi itu mereka kalau praktikum masih numpang di lab kita, di lab saya, di lab terpadu, ya. Jadi kalian sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan keterampilan yang sangat jarang didapatkan seperti ini, kayak gitu, ya. Oke. Untuk materi selanjutnya itu mengenai plasmid extraction hampir sama, ya. Jadi nanti kalian bisa baca slide yang nanti akan saya berikan, ya. Jadi di sini pada prinsipnya bedanya hampir sama plasmid extraction dengan plasmid DNA extraction, ya. Cuma nanti bedanya pada plasmid itu karena dia ukurannya tidak sebesar DNA, maka nanti ada DNA plasmid dengan DNA bakteri itu dipisahkan berdasarkan ukurannya. Ya, jadi intinya itu. Nah, jadi memisahkan DNA plasmid dengan DNA bakteri itu berdasarkan ukurannya, ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa ukuran DNA bakteri itu sekitar 4 jutaan base pair, ya. Sedangkan plasmid itu cuma ribuan base pair, 2.000, 3.000, ada yang 6.000 base pair, ya. Jadi untuk memisahkan DNA plasmid dengan DNA bakteri itu dengan menggunakan perbedaan ukurannya, ya, dan juga konformasinya. Seperti itu, ya. Nanti kalian bisa baca, nanti kita diskusikan minggu depan lagi. Jadi pada prinsipnya hampir sama.
Oke, ada pertanyaan dulu? Bapak, saya izin Izin bertanya. masuk, Bapak. Gimana? Saya izin bertanya, Pak. Saya Divi Salsabila. Tadi tentang itu pengukuran konsentrasi DNA. Kalau konsentrasi dan kemurnian DNA itu, kalau misalnya kita mengukur konsentrasi, apakah kemurniannya juga, misalnya konsentrasinya sudah bagus, otomatis kemurniannya juga bagus, atau belum tentu dua-duanya seimbang, Pak? Dan tadi kan ada itu kan, ada kemurnian yang bagus kan nilainya 1,8 sampai 2. Kalau di bawahnya kan masih ada kontaminan fenol, kalau di atasnya masih ada kontaminan RNA. Kalau misalnya kita sudah sampai step pengukuran konsentrasi DNA, berarti sudah tidak ada kontaminan dari protein ya, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi tidak ada garansi bahwa konsentrasinya tinggi, kemudian kemurniannya juga tinggi, ya. Ya tergantung dari kondisinya aja. Bisa juga nanti konsentrasinya rendah, kemurniannya tinggi. Tapi ada juga yang konsentrasinya tinggi, kemurniannya rendah, seperti itu. Nah, tergantung dari nanti penggunaan lanjutannya, DNA-nya mau diapain? Ataukah mau di cloning, ataukah mau di PCR saja untuk identifikasi molekuler, ya, tergantung dari nanti yang kalian dapatkan. Kalau untuk cloning, memang idealnya kita mendapatkan konsentrasi yang tinggi dan kemurnian yang tinggi. Kemurnian yang 1,8 sampai 2 itu mutlak kalau PCR, kalau cloning. Tapi kalau identifikasi molekuler 16S atau ITS, konsentrasinya tinggi, kemudian kemurniannya rendah, atau di luar itu tadi, nggak masalah, nggak bisa untuk PCR. Tapi kalau untuk cloning, ya kita harus punya konsentrasi yang tinggi dan kemurnian yang bagus. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya Raffi, izin bertanya. Ah, Tadi kan tingkat kemurniannya itu kan kalau lebih dari 2 dan kurang dari 1,8 itu kan terkontaminasi ya Pak? ya. Nah, apakah itu ada caranya untuk memisahkan kontaminannya atau memang harus dilakukan pengekstrakan ulang ya Pak? Harus diekstrak ulang. Nggak bisa untuk diulangi lagi. Karena udah jadi kan, DNA-nya sudah jadi. Jadi kalau misalkan konsentrasinya rendah dan kalian ingin konsentrasi yang tinggi, ya harus diulang kalau sudah tahap akhir. Atau kalian mendapatkan konsentrasi kemurnian DNA yang nggak bagus, mau cloning, ya harus diusahakan diulang supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus, gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, mohon maaf saya izin bertanya lagi. Oke. Masih mengenai cloning tadi Pak, saya izin bertanya apakah di Indonesia ini sudah dikembangkan cloning suatu organisme yang bermanfaat gitu Bapak, terutama dari perusahaan-perusahaan besar, kan mengingat di Indonesia ini sudah mempunyai para ahli yang sudah cukup berkompeten gitu di bidang bioteknologi, terutama cloning gitu, dan misal belum ada atau belum berkembang di Indonesia, itu faktor-faktornya itu apa aja ya Pak? Oke. Jadi Gitu, untuk tanaman itu sebenarnya sudah banyak penelitian yang dilakukan, terutama dari BB Biogen di daerah Bogor, ya, Balai Besar Bioteknologi dan Genetika. Itu mereka banyak melakukan rekayasa genetik pada tanaman yang hortikultura, tanaman padi, jagung dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah ada produk-produknya. Kemudian ada juga padi yang sebenarnya bukan rekayasa genetik tapi secara acak. Jadi menggunakan UV, ya, dibikin mutan kemudian dilihat mana yang bagus. Cuman di sini kan acak. Tapi kalau yang rekayasa genetik kan kita sudah fokus pada
hal-hal tertentu. Udah banyak dilakukan ya, terutama untuk di BB Biogen. Kalau untuk perusahaan jarang sih. Kebanyakan perusahaan mereka tidak mengembangkan di Indonesia loh ya, mereka hanya mengembangkan produktivitasnya saja untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi untuk cloningnya saya rasa belum. Seperti itu ya. Karena untuk tanaman itu memang sangat kompleks sekali. Ya, beda dengan cloning pada bakteri. Cloning pada bakteri sebulan 2 bulan kalian bisa selesai. Ya, jadi misalkan waktu saya di Jerman dulu, waktu S3, saya mau cloning gen X misalkan. Mulai dari saya mencari urutan gennya, kemudian menyusun strategi cloningnya, kemudian melakukan cloningnya, ya tergantung dari gennya, sebulan 2 bulan pasti sudah selesai. Tapi kalau tanaman, kalian bayangkan, ya. Jadi gini, kalau cloning pada bakteri, ya kan, kalian melakukan transformasi, kemudian diinkubasi 24 jam, 48, besoknya kalian sudah bisa lihat hasilnya, ya kan? Tapi kalau cloning pada tanaman, apalagi pada buahnya, kalian kan harus melakukan cloning pada tanamannya, kemudian hasil transformasi tanamannya ditumbuhkan dulu, ya kan? Nah, kalau pembuahannya butuh waktu 3-5 tahun, berarti kan kita harus nunggu dulu 3-5 tahun sampai pohon itu berbuah. Nah, kemudian setelah berbuah, baru kita cek buahnya sesuai nggak dengan yang kita inginkan dari hasil cloning kita, ya kan? Makanya kan takes time. Beda dengan bakteri. Bakteri 24 jam kalian sudah bisa dapat hasilnya. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita sudah habis. Sedikit, Oke. Pak. Yuk. Kalau kasusnya DNA yang termutasi itu apakah bisa diekstraksi langsung atau bisa dimurnikan ya, Pak? Maksudnya gimana ini? Baik, kalau DNA ada mutasi begitu, bisa diekstraksi langsung atau bisa dimurnikan waktu proses purification? Ini beda konteks ya. Jadi kalau mutasi, ya mutasi itu kan ada perubahan sequence, ya kan? Ada perubahan sequence pada suatu gen, ya kan? Dan ini nggak ada hubungannya dengan proses isolasi dan purifikasi dari DNA, karena ini berkaitan dengan perubahan sekuensinya. Jadi beda dengan isolasi DNA. Kalau isolasi DNA kita mengambil DNA dari suatu organisme, ya. Sedangkan mutasi itu terjadinya perubahan sequence pada suatu gen atau pada suatu genom. Seperti itu, ya. Jadi David bisa dipahami ya. Kalau untuk mutasi itu nggak ada hubungannya dengan isolasi DNA. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Halo Bapak. Yuk. Ya Pak, saya Maria Salvia izin bertanya Pak. Saya tertarik dengan itu Pak, tadi yang pembuatan DNA sintetik. Nah, jadi awalnya saya berpikir pembuatan DNA asupan gen untuk menciptakan suatu produk, suatu ekspresi gen seperti yang kita inginkan itu kan kayak menggabung-gabungkan dari sekuen beberapa makhluk hidup seperti itu ya Pak. Tapi tadi sepertinya dari yang Bapak jelaskan, yang saya tangkap itu benar-benar bisa membuat sekuen DNA secara sintetik. Itu berarti sumbernya dari apa ya Pak? Buatnya dari apa ya Pak? Terima kasih Pak. Mohon koreksinya Pak. Oke. Sekarang saya tanya dulu ke Maria. Materi genetik tadi dibikin dari apa? DNA disusun dari apa? Ada basa Pak, ada basa nitrogen Pak. Oke. DNA itu kan merupakan suatu polimer toh? Iya Pak. Monomernya apa? Nukleotida Pak. Nukleotida, asam nukleotida toh? Iya Pak. Nah, ya udah kalau kita mau membuat gen sintesis, tinggal ngurutin aja nukleotidnya kan? Oh, seperti itu ya Pak. Iya.
Jadi sequence DNA ya, sequence DNA itu kan urutan-urutan nukleotid toh. Iya, Ya kan? Nah, di alam, di tubuh kita sudah ada sekuensnya. Nah, sekuens DNA itu tersusun dari nukleotid, ya kan? Jadi nukleotid sudah ada, kita tinggal bikin nukleotidnya, ya kan? Nah, nanti kan tinggal kita susun. Ibaratnya kalian membangun tembok dari batu bata, ya. Batu batanya di sini nukleotidnya. Nah, sekuens DNA itu temboknya. Jadi kalian kita bisa membuat urutan sekuens sendiri. Jadi misalkan kita punya sekuens gitu ya. Tadi organismenya kita tidak tahu, organismenya kita tidak bisa mendapatkannya, tetapi kita bisa tahu bahwa organisme ini mempunyai gen ini, urutannya seperti ini, ya. Nah, urutan itu kita bisa bikin sendiri seperti itu dengan teknik tadi PCA tadi, polymerase chain assembly, seperti itu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kita sudah 10 menit lewat, ya. Oke, baiklah. Untuk Retno, tolong minggu depan dibikin jadwal untuk mengganti pertemuan kita yang kemarin tidak bisa. Kalau bisa malam hari selepas Isya berarti 7.30 lah. Ya. Ya Pak. Bapak izin masuk. Saya Retno. Apabila malam Senin bagaimana nggih Pak? Senin malam. Senin 13. Tanggal 13 September. Boleh. Iya Pak. Berarti Senin malam habis Isya gitu ya Pak ya? Senin malam habis Isya ya. Kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi Oke, kalian siap, harus absen karena ini gantiin yang kelas kemarin. Iya, Oke. siap. Jadi demikian tadi kuliahnya. Jadi minggu depan Selasa itu saya masih ada meeting lagi dengan yang dari Perancis untuk memastikan metode-metodenya. Kemudian setelah itu kita bisa running untuk pesan kit dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti kalian yang ada di Semarang ya, kemudian pengen lihat seperti apa, bisa sekali-sekali waktu ke lab terpadu. Oh iya, ada wacana untuk bulan depan mulai offline. Ya. Jadi bulan depan ada wacana untuk kuliah offline, terutama yang rumahnya Semarang Raya, ya, dan sudah vaksin. Jadi jika ada kalian yang belum vaksin, kalian akan kesulitan untuk kuliah offline, ya, karena vaksin adalah satu syarat untuk kalian dapat kuliah offline, ya. Dan insya Allah kalau situasi terus melandai, insya Allah bulan depan kita bisa kuliah online, nanti terutama yang berada di Semarang dulu, ya, Semarang Raya. Nah, setelah itu kita lihat kalau memang oke, tergantung nanti dari rektorat apakah mau dibuka untuk seluruhnya atau masih nunggu untuk dibukanya keseluruhannya semester depan. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang belum vaksin, silahkan vaksin secepatnya karena itu adalah syarat kalian bisa kuliah offline, salah satunya. Ya, oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, dan selalu ikuti prokes. Ya. Oke, baiklah. Saya tutup. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.